Di usia yang ke-27 tahun ini, aku sudah menikah dengan seorang wanita cantik pilihan hatiku. Perkenalkan, namaku Rahman dan istriku Nuraini berusia 24 tahun. Tetapi yang akan aku ceritakan kali ini adalah pengalaman yang aku alami dengan mama mertuaku yang sangat cantik dan penuh dengan kejutan untuk aku. Yang mana kesempatan pertama itu terjadi di rumah mama mertuaku itu. Seperti apakah kisah yang aku alami? Mari simak videonya sampai habis. Suatu hari, kami bersama anggota keluarga besar mama mertuaku yang lainnya akan melaksanakan pesta barbeque. Dan tempat kami berkumpul itu merupakan rumah dari mama mertuaku ini. Karena masih menunggu saudara yang belum hadir, maka aku ikut bermain permainan dadu dengan yang lainnya. Dan disinilah awal kisah yang akan aku alami tersebut. Kala itu, mungkin saja karena kebetulan, aku melempar dadunya terlalu kuat, sehingga dadu itu jatuh ke arah kamar mama mertuaku. Lalu dengan malas dan ogah-ogahan, aku bangkit untuk mengambil dadu tersebut. Di situ aku melihat suatu pemandangan fata morgana yang membuat aku sangat tertarik. Ya, saat itu aku melihat mama mertuaku Bu Anissa yang saat itu beraksesori segitiga saja di dalam kamarnya. Spontan saja, semangat sahabat kreatifku bangkit dengan sendirinya. Aku pun segera melangkah berjalan keluar kamarnya, seraya berusaha untuk bisa menenangkan diriku sekaligus sahabat kreatifku. Selanjutnya, aku pun kembali bermain dadu bersama yang lain. Akan tetapi di saat itu, aku masih saja menginspirasikan mama mertuaku karena apa yang aku lihat tadi membuat aku sangat terinspirasi untuk bisa memilikinya walau hanya sekali. Tak lama berselang, mama mertuaku keluar dari kamarnya. Namun aku tidak berani menatapnya karena saat itu aku merasa malu dan sedikit takut mengingat kejadian tadi. Ya, meskipun mama mertuaku sendiri tidak berkata apapun, dan karena kakak iparku sudah memanggil, maka kami pun menyudahi permainan kami. Kemudian kami semua segera bergerak keluar rumah. Sesampainya di luar rumah, aku melihat mama mertuaku sedang berdiri dan terus memandang ke arahku. Kemudian tiba-tiba mama mertuaku meminta aku untuk menemaninya ke gudang. Katanya sekedar mengambil barang bekas. "Rahman, yuk antar mama ke gudang bentar," pintanya. "Ya maaf," sahutku singkat, tetapi perasaanku sangat dak-dikduk. Saat itu, setelah mama mertuaku mengambil kuncinya, kami pun beranjak menuju gudang yang dimaksud. Aku mengikutinya dari belakang. Aku dengan seksama memperhatikan pesonanya itu, dan tentu saja saat ini aku sudah sangat mau. Namun karena belum memiliki kesempatan, maka aku hanya diam saja dan terus saja menginspirasi. Bagaimana senangnya kalau sedang bermain Uno dengannya. Sesampainya di gudang tersebut, aku melihat ternyata gudangnya lumayan luas juga ruangannya. Lalu kami pun masuk ke dalam, dan dengan hati-hati aku memperhatikan sekeliling isi gudang tersebut. Memang agak berdebu, tetapi masih terlihat kalau ruangan tersebut cukup rapi. Sesampainya di tengah gudang tersebut, mama mertuaku pun bertanya kepadaku, "Apa yang kamu lihat waktu kamu mengambil dadu yang terjatuh tadi?" Tanya Mama Anissa tiba-tiba. "Aku tidak melihat apa-apa kok." "Ma," jawabku dengan terkejut. "Kamu jangan bohong. Nanti Mama bilang istrimu bahwa kamu telah berbuat yang tidak-tidak sama Mama loh." Sahut Mama mertuaku. "Iya Ma. Aku lihat Mama sedang ganti lembaran. Tetapi aku tidak lihat jelas kok." Jawabku dengan terbata-bata. "Apa kamu pengen lihat sekali lagi, agar lebih jelas?" Tanya mama mertuaku tiba-tiba. Bagai mendapat durian runtuh saja aku saat itu. Dan tentu saja aku menjawab, "Kalau mama mengizinkan, saya mau Ma," ucapku. Sesaat mama mertuaku terdiam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia menyuruhku untuk mendekat. Dengan hati-hati. Maka aku pun melangkah mendekat padanya. Lalu mama mertuaku menarik tanganku dengan penuh kasih. Begitu aku sudah sangat dekat, mama mertuaku langsung saja memulai pekerjaan kreatifnya. Tentu saja aku balas pekerjaan kreatif itu dengan penuh sukacita. Sedangkan kedua tanganku masih diam saja. Karena sesungguhnya aku dalam keadaan yang sangat semangat. Berbeda dengan mama mertuaku yang sudah mulai bekerja kreatif sesuka hatinya.
Kemudian tanpa permisi. Mama mertuaku itu tahu-tahu sudah mulai berusaha mengerjakan tutup kap mobilnya. Sungguh, apa yang dikerjakan oleh mama mertuaku saat itu, membuatku spontan tuhui meroket-roket. Aku merasakan sebuah pengalaman yang luar biasa menyenangkan. Karena mama mertuaku itu sangat berpengalaman bekerja. Karena terbawa perasaan yang begitu indah, spontan tuhui saja semangatku mulai mengilhami pemberiannya itu. Belum begitu lama apa yang sedang terjadi kala itu. Tiba-tiba mama mertuaku menghentikannya. Dan tentu saja hal ini membuat aku terheran-heran. Dengan memberanikan diri, aku pun mulai berani menatapnya dan bertanya kepadanya. "Ma, bolehkah aku mengerjakan itu?" "Ma," ucapku dengan sedikit tersenyum. "Setelah kamu, sayang," sahutnya. Mendapat izin, aku pun segera saja mengerjakan 2 komponen kelistrikan yang aku mau sedari tadi. Namun semua itu masih dari eksteriornya saja, karena masih tertutup oleh kap mesin dan juga aksesorisnya. Karena merasa kurang dengan apa yang kudapatkan, maka dengan niat baik aku bertanya lagi. "Ma, bolehkah aku?" "Kamu boleh apapun mau kamu kerjakan, sayang. Mama sekarang ini adalah milikmu, sayang," jawab mama mertuaku dengan tersenyum manis. "Ma, makasih Ma," jawabku dengan terbata-bata. Selanjutnya aku pun berusaha untuk menyingkirkan keempat baut-baut apa saja yang menghalangi komponen acara yang sedang aku kerjakan tersebut. Spontan tuhui, terlihatlah yang tadi waktu di sana itu, yang cuma aku saksikan sepintas saja tanpa membuang-buang kesempatan lagi, aku pun segera saja berusaha untuk membuat diriku dan mama mertuaku itu bahagia. Ternyata dengan apa yang aku kerjakan itu, mama mertuaku pun mulai merasakan efeknya. Beliau mulai sering bernyanyi-nyanyi, sehingga aku semakin bersemangat lagi dalam mengerjakan pekerjaannya. Tentu saja mama mertuaku semakin heboh jadinya. Tapi tiba-tiba saja, mama mertuaku mengambil satu teori praktek kerja nyata kreativitas di hadapanku. Lagi-lagi aku menemukan satu pengalaman yang baru lagi. Karena selama ini, dengan istriku tidak pernah mengerjakan pekerjaan kreatif yang seperti itu. Hari itu aku benar-benar dibuat bahagia banget rasanya oleh mama mertuaku yang cantik itu. Sehingga apa yang dikerjakan oleh mama mertuaku itu membuat aku semakin amnesia. Kurang lebih 23 menit kemudian. "Ma, aku rampung Ma," keluhku. Mendengar keluhanku itu, mama mertuaku pun dan akhirnya, dalam sisa-sisa kreativitas yang aku rasakan saat itu, aku melihat mama mertuaku langsung memberikan sesuatu yang lebih kreatif. Tentu saja aku sinkronkan dengan sukacita dan penuh kasih sayang hanya dalam hitungan beberapa detik kemudian. Mama mertuaku membimbing teori pekerjaan kreatifnya, dan aku pun mengerti apa yang diinginkannya saat itu. Aku mulai tugas pekerjaan kreatif itu tanpa ragu, ketika aku masih belum mengerjakan apapun karena masih mengagumi semua itu. Mama mertuaku berkata, "Rahman, cepatlah dikerjakan," ujarnya. "Iya, Ma," jawabku dengan tenang seraya menjalankan perintahnya. Dengan berbekal ilmu pengetahuan yang sering aku lihat pada film tutorial Jepang-Jepang itu, aku pun sukses membuat mama mertuaku menghasilkan hasil kerja kreatifnya hanya sekitar 5 menit. Hasil kerja tampak nyata, Oasa pun dengan senang hati aku terima. Setelah itu, mama mertuaku dengan tersenyum manis ia berkata, "Rahman, kamu nekat sekali. Kamu berani bekerja seperti ini pada mama," ujarnya. "Tapi mama yang memulainya kan?" jawabku dengan santai tanpa basa-basi. "Lain kali, kamu harus memberikan yang lebih dari yang barusan itu ya. Kalau tidak, mama akan laporkan kamu sama istrimu," sahutnya lagi dengan tegas namun lembut. "Mama jangan khawatir, lain kali aku akan memberikannya. Aku janji Ma," jawabku dengan senyum penuh arti. "Kamu harus ingat janji kamu ini ya. Yuk sekarang kita harus kembali berkumpul dengan yang lainnya di luar," ucapnya dengan nada hati-hati namun manja. Ucapan mama mertuaku itu sempat membuatku terkejut dan seperti tersadar kembali kalau kami ini sudah meninggalkan acara pesta. "Ma, kita sudah pergi berapa lama ini? Kalau ketahuan gimana Ma?" ucapku sedikit kuyatar. "Kamu jangan khawatir, mama akan mengaturnya supaya aman sayang," jawab mama mertuaku dengan tenang namun pasti. Kemudian, kami pun kembali bergabung dengan saudara yang lain dan juga istriku untuk melanjutkan acara keluarga besar.
Sesampainya di tempat acara bakar-bakar, mama mertua berkata bahwa kami habis membongkar seluruh sudut gudang untuk menemukan apa yang mama mertuaku cari. Dalam hatiku, aku memuji kepandaian mama mertuaku dalam bersandiwara. Begitulah awal kisahku dengan mama mertuaku di pesta keluarga besar. Sejujurnya, aku tentu saja sangat ingin mengerjakan pekerjaan kreatif dengan mama mertuaku secara sempurna. Akan tetapi ya, aku harus bersabar karena saat itu belum ada kesempatan yang memadai. Singkat cerita, sudah lewat 2 minggu sejak peristiwa itu, mama mertuaku menelponku dan mengatakan bahwa di rumahnya hanya ada dia sendirian. Segera saja aku merajuk dan mengatakan kalau aku ingin datang saat itu juga. Dan tentu saja, mama mertuaku menyetujuinya, karena memang itulah yang diharapkannya dari diriku. Hari itu, aku benar-benar membuktikan bahwa mama mertuaku yang lama hidup tanpa suami ternyata lebih yahud dari istriku. Dan yang membuatku kagum adalah semangat kreatifnya yang jauh lebih hebat dari wanita muda seperti istriku. Karena jujur saja, bila sedang bekerja dengan istriku, paling sekali saja. Setelah itu tertidur. Namun mama mertuaku bisa 3 kali. Sejak itulah, aku jadi keterusan dengan mama mertuaku. Dan sebaliknya beliau juga sama. Sehingga hari-hari selanjutnya, kami berdua selalu mencari kesempatan untuk bisa terus mengulangi pekerjaannya. Bahkan pernah suatu ketika, mama mertuaku sedang sangat ingin bekerja, sehingga dia nekat menginap di rumahku. Dan ketika tengah malam, mama mertuaku pun datang membangunkan aku dan menuntunku ke arah dapur. Setelah sampai di dapur, mama mertuaku langsung saja meminta lowongan pekerjaan kreatif dari aku. "Rahman sayang, malam ini mama," bisiknya. "Tapi MA," sahutku karena merasa khawatir istriku bangun. Tapi dasarnya mama mertuaku sudah tahu akan keluhanku, sehingga aku pun tak bisa lagi berkata tidak saat itu. Bersambung. Demikianlah pengalaman yang aku alami dengan mama mertuaku, yang lama hidup sendiri tanpa seorang suami.